dan bisa dipastikan dengan izin Allah kalau kita hidup nanti. Subhanallah, salat Idul Adha tahun ini 1435 Hijriah khusus di Indonesia itu kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Ada yang ditunaikan nanti di hari Sabtu, ya, dan ada yang akan menunaikan di hari Ahad. Apa pangkal perbedaannya? Perhatikan di sini. Ada dua hal yang menjadi pangkal perbedaan. Catat dulu dalilnya, karena kita tidak boleh bersumber kecuali dari dalil. Ini saya agak panjang nih ya, mohon maaf, sebentar saja. Satu, hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Satu ini sudah? Baik. Yang kedua, kita teruskan dulu. Saya ambil dua saja sebagai contoh cepat saja karena waktu kita terbatas. Quran surat An-Nisa. Saya tuliskan hadis dulu karena ini nanti terkait erat setelahnya. Ayat 59. Yuk pelan-pelan. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Di riwayat lain disebutkan Nabi menyampaikan langsung, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Siyam yaum Arafah. Ini. Kalau puasa Arafah dilakukan kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Tolong simpan dulu ini ya, simpan dulu ini. Baik, saya tangguhkan sebentar karena ini persoalan susulan yang kedua yang pasti ditanyakan. Saya ingin fokus dulu jawab kepada yang tadi disampaikan. Perhatikan sini. Kenapa? Intinya begini. Kenapa kita dengan di Saudi itu beda? Kan? Di Saudi tanggal berapa? Tanggal berapa nanti? Baik, 9, 10 Dzulhijjah salat Idul Adha-nya. Jatuhnya hari apa? Jumat wukufnya, salat Idul Adha-nya Sabtu. Pemerintah Indonesia memutuskan salat hari Idul Adha-nya hari. Sekarang perhatikan di sini, sebentar saja. Ini kan pertanyaan intinya. Nanti ini hukum susulannya. Perhatikan sini. Kenapa bisa berbeda? Padahal menariknya, bukankah saat puasa sama? Antum coba lihat ke belakang. Bukankah saat puasa sama kan? Saudi dengan Indonesia itu sama kan mengawalinya? Kenapa saat Idul Fitri bisa sama, Idul Adha bisa berbeda? Nah, karena memang pendekatan yang dilakukan, metode menetapkan hari raya awal puasa oleh Saudi dan pemerintah Indonesia itu beda metodenya. Beda metodologinya. Lihat sini. Tolong catat betul keterangan saya ini, karena ada yang keliru dalam memahami sampai menyampaikan ini tidak baik, sampai mengatakan bahwa mohon maaf ya, Saudi itu katanya suka mengada-ngada kalau wukufnya dekat ke hari Jumat ditarik ke akbar, ya? Ada pernyataan seperti itu ya. Sekarang itu tidak tepat ya. Mari kita lihat cara menentukan di Saudi penanggalan itu dibagi dua. Satu, ada sistem penanggalan hisab yang menggunakan kalender Ummul Qura. Kalender Ummul Qura. Jadi Saudi itu kalau menghitung kegiatan harian itu pakai hisab Ummul Qura. Tapi khusus untuk menetapkan tiga hal, awal puasa, Idul Fitri dan awal Dzulhijjah, itu ditetapkan ketentuan ru'yat. Ru'yatnya itu langsung diambil dalam istilah ahli astronomi itu ru'yat positif. Ru'yat positif itu tanpa batasan. Jadi kalau ketinggian hilal misalnya sudah di atas 0 derajat, berapapun batasnya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 dan seterusnya, kalau sudah ada orang yang lihat, maka yang lihat ini akan disumpah dulu ya, sebelum lihat dan setelah melihat. Setelah itu dari distrik yang melihat dibawa ke pengadilan tinggi, di pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agungnya baru dikaji lagi, baru diputuskan. Kalau dipastikan benar kelihatannya, berapapun tingginya, itu besoknya ditetapkan sebagai hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tidak kelihatan misalnya, terhalang, maka besoknya digenapkan, lusanya baru tanggal 1. Jelas sampai di sini? Baik. Sekarang perhatikan sini. Saya berikan perbandingan.
Ini Saudi. Indonesia, kenyataan di kita ada yang menggunakan prinsip hisab, dan ini tidak sedikit. Ada yang menggunakan prinsip hisab. Hisab itu sederhana. Yang penting dihitung, kalau sudah lewat 0 derajat itu sudah pindah haji. Gak usah nunggu kelihatan hilal, sudah diketahui pasti sudah pindah. Contoh, kalau jam 12.00 lewat 1 detik misalnya, sudah pindah waktu belum? Pindah. Tapi persoalannya jam gerakannya itu yang besar masih di angka 12. Yang melihat dia tidak lihat kalau pindah. Kalau yang ru'yat itu akan melihat ini belum pindah hari karena belum kelihatan hilalnya. Bagi yang hisab tidak, yang penting sudah pindah waktu, itu sudah pindah hari. Hisab ada yang menggunakan ini, satu misalnya. Yang kedua ada yang prinsipnya ru'yat. Yang penting kelihatan, baru besok diputuskan apakah kelihatan ini. Kalau kelihatan besoknya hari baru, tidak kelihatan, rumusnya genapkan hari jumlah bilangan yang ini bulannya, kemudian baru lusanya masuk kepada hari baru. Nah, di sini muncul persoalan. Mohon maaf Ustaz, saya hapus sebagian dulu ya. Lihat sini. Karena pengguna ini banyak, ini juga banyak, maka pemerintah yang mengayomi masyarakat Indonesia keseluruhan berusaha untuk mengambil jalan tengah. Lihat sini ya. Ini persoalannya. Kan serba gak enak kalau sana sini ya. Ini 0 derajat. Para ahli astronomi sudah sepakat konferensi di Turki bahwa hilal itu bisa terlihat kalau ketinggiannya itu 5 derajat di atas ufuk. Kata pakar kita di LAPAN, saya tidak perlu menyebutkan orangnya ya, baik. Beliau menyampaikan 4 derajat pun bisa kelihatan. Ya, ada terlihat 4 derajat. Artinya kalau di bawah 4 bisa kelihatan tidak? Tidak kan? Baik. Nah, di sini inti permasalahannya. Karena di bawah 4 gak mungkin kelihatan. Tapi kalau orang hisab di atas 0, berapapun ketinggiannya, pastikan besoknya hari baru kan? Nah, begini saja, ambil jalan tengah. Antara 0 dengan 4 berapa? 2. Oke? Karena yang ru'yat patokannya 4, yang hisab ini di atas 0, ambil yang tengah-tengah aja. Dianggap mungkin terlihat. Mungkin terlihat. Mungkin itu bahasa Arabnya imkan. Dari sini muncul istilah imkanu ru'yat. Imkanu ru'yat. Apa teorinya? Teorinya adalah kalau ketinggian hilal di 2 derajat ini, maka sekalipun tidak terlihat hilalnya, dianggap terlihat karena kemungkinan bisa dilihat. Jelas ya? Baik. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat, itu harus ditolak penglihatannya. Kenapa? Karena ini tak mungkin dilihat. Ya? Kelihatan pun gak mungkin dilihat, maka mesti ditolak. Memang yang agak aneh kalau sudah ketahuan ditolak, kenapa dilihat juga gitu ya? Agak aneh di sini. Apa persoalannya? Nah, di sini muncul persoalan. Subhanallah. Lihat sini ya. Lihat fokus ke sini. Yang mengendalikan alam ini siapa? Ini satu. Allah maha berhak mengatur. Bisa jadi di atas 4 derajat tidak kelihatan, di bawah 4 derajat bisa kelihatan. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, fa'in gumma alaikum, kalau terhalang awan yang seharusnya terlihat tidak terlihat, itu genapkan fa'akmilu indata sya'bana. Muncul persoalan dan sekarang ditampakkan oleh Allah. Hilal sekarang di Indonesia rata-rata tingginya cuma 1 derajat. Kelihatan tidak? Baik ya. Kalau secara teoritis tidak kelihatan. Hal yang sama terjadi di Saudi. Pada saat hari Rabu kemarin, saat sidang malam harinya diadakan ru'yat, subhanallah, di Indonesia tidak kelihatan, di Saudi kelihatan. Kenapa? Karena Saudi ini tidak menggunakan prinsip ini, imkanul ru'yat. Mau berapapun tingginya, kalau sudah kelihatan ya lakukan, karena itu perintah nabinya. Tidak ada ru'yat dengan batasan. Berapapun tingginya, kelihatan, tetapkan. Karena itu jangan heran, mau cakung yang lihat, mau mana yang lihat, kalau di bawah 2 derajat pasti ditolak. Ya. Tapi di Saudi tidak, karena mereka tidak menggunakan imkanul ru'yat. Itulah sebabnya saat puasa sama-sama tidak terlihat, tapi saat menetapkan Idul Adha di sana kelihatan. Jadi tidak ada hubungannya apakah haji akbar bukan haji akbar. Ya. Karena secara fikih nggak ada istilah haji akbar. Ya. Itu hanya keutamaan saja, afdoliyat, karena terjadi di waktu Jumat. Karena saking agungnya disebut dengan akbar. Tidak ada kepentingan itu. Mereka orang-orang yang memang jelas di bidangnya, pakar dan disumpah di hadapan Allah. Jadi bukan dibuat-buat. Jelas sampai di sini?
Dari sini, tolong fokus dulu ke sini. Dari sinilah kemudian yang jadi persoalan apa di Indonesia? Kalau di sini nggak ada masalah. Mahkamahnya satu sistem, mazhabnya satu. Ini kita hapus saja. Yang muncul di Indonesia, muncul persoalan. Ketika pemerintah Indonesia menggunakan sistem imkan ru'yat sebagai ijtihad, secara fikih itu boleh. Tidak ada masalah. Secara fikih ya. Dan nanti yang berijtihad bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau benar dia mendapatkan kebaikan, kalau salah juga dikoreksi. Kalau salah dikoreksi. Yang jadi persoalan gini. Yuk kaitkan dengan ayat An-Nisa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'u wa ulil. Saya tulis ya. Kalau Bapak mau mengomentari dulu silahkan, saya tunggu ya. Wa ulil amri minkum. Tolong lihat sini. Nanti saya tafsirkan dengan hadis. Ada orang yang mengartikan taatlah kepada Allah, taatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Baik, ditafsirkan di sini, kalau ulil amri sudah memutuskan satu keputusan maka mesti ditaati. Tafsir pertama. Dikuatkan dengan hadis Nabi, man ata'al amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, menaatinya, maka sungguh dia telah menaatiku. Wa man asal amira faqad asani. Siapa yang bermaksiat melanggar perintah amir, maka dia telah bermaksiat melanggar perintahku. Dari hadis ini dan ayat ini dengan penafsiran tadi, maka muncul golongan yang pertama menyampaikan kalau sudah ditetapkan ikuti saja ketentuannya. Misal di sana misalnya menetapkan hari Sabtu Idul Adha-nya. Pemerintah dengan pendekatan ini menetapkan hari Ahad. Karena ini ijtihad tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan ikuti hari Ahad misalnya. Kemudian di sini keputusan pemerintah, ikuti hari Ahad dengan dasar kita menaati amir karena adanya perintah dari Quran dan sabda Rasulullah SAW. Ini bagian pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ketika muncul metode ini tidak mudah menerima ini. Tidak mudah menerima ini. Dari sisi apa? Satu, ini tidak ada hubungan dengan Saudi dengan yang lainnya. Satu, yang diperintah dari Quran itu menaati Allah dan Rasulnya. Artinya Quran dengan sunnah. Lihat sini. Ketika Allah menyebutkan taat pada Allah, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah. Yang kedua, wa ati'u, artinya taati segala ketentuan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian jangan diputus wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ada yang mengartikan dan taat pada pimpinan. Pertanyaan saya, kenapa ketika menyebut ulil amri kalimat taatnya hilang? Lihat sini ya, fokus sini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, taatnya ada. Wa athi'ur rasul, taatnya ada. Tapi ketika menyebut ulil amri, wa-nya wawu ataf, kalimat ini hilang. Kalau ada kalimat taat artinya antum jangan berkomentar, tidak ada pilihan, yang penting lakukan itu saja. Karena kalau Allah dan Rasul memutuskan tidak mungkin jelek bagi umat, selalu baik. Tapi ketika diikat ketaatan kepada ulil amri, atiunya hilang, tersisa wawunya saja, ini tidak ada penafsiran lain. Semua ulama tafsir mengatakan, lihat tafsiran di kitab-kitab tafsir, ini artinya ataf ini ataf muqayyad yang mengikat sepanjang keputusan ulil amri itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Kalau sepanjang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita tidak ada pilihan, boleh ikuti. Jelas sampai di sini? Hadis tadi pun belum selesai. Hadis tadi diteruskan, hadisnya masih di Muslim, dan tidak ada la ta'ata fil ma'siyah, dan tidak ada ketaatan dalam hal maksiat, yang artinya yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Yang jadi persoalan, ada yang menyebut bahwa mohon maaf, ini imkan ru'yat, ini tidak ada tuntunannya. Yang ada ru'yat dengan hisab. Pilih sebetulnya salah satu, kenapa menyulitkan? Dan umat di Indonesia itu kan bukan ormas, bukan A, B dan sebagainya. Ini kepentingan umat Islam. Sebetulnya sederhana, pemerintah pilih salah satu yang paling maslahat. Kalau menggunakan hisab atau ru'yat, selesai masalah. Sudah, pilih satu, wajib taat, tidak ada pilihan lain. Antum tidak boleh taat kepada A, B, C dan sebagainya. Kalau pemerintah sudah memilih sesuai hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan lain. Yang jadi persoalan, ini hisab bukan, ru'yat bukan. Jadi lahirlah hasil yang bukan-bukan. Di sini muncul persoalan, ada turunan-turunannya.
Jadi dari sini disimpulkan oleh para ulama kita, sederhana saja. Kalau antum memilih mengikuti ini dengan dasar ketaatan pada Allah tadi dan yakin, itu tidak ada masalah, silakan. Dan jangan saling mencela. Ingat ya, mohon maaf, ingat. Salat Idul Adha hukumnya apa? Tapi mencela orang, mencemooh, menyudutkan itu haram hukumnya. Jangan sampai dapat sunnah tapi dosanya ganda, haram. Jelas ya? Disilakan kalau antum pilih ini yakin, misalnya, ya Allah saya yakin dengan hari Ahad, silakan Ahad lakukan Idul Adha. Kalau yakin dengan Sabtu, bismillah Sabtu lakukan, karena hukum kita ikuti. Tapi masalahnya, maaf, kalau yang hari Sabtu Idul Adha, puasa Arafahnya tanggal berapa? Hari Jumat kan? Sekarang muncul ide-ide unik dan cemerlang. Unik dan cemerlang. Karena tidak ingin kehilangan dua-duanya, bagaimana Ustadz kalau saya puasanya hari Jumat, Idul Adhanya hari Ahad? Puasanya Jumat, Idul Adhanya? Baik, lihat sini, pakai dalil dulu, dalil. Puasa itu An-Nasai nomor hadis 220 jilid yang keempat. Puasa di 10 hari pertama 1 sampai 9 maksudnya, itu hukumnya sunnah. Jadi jangankan tanggal 9-nya saja, tanggal 1-nya sudah boleh puasa. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari sebagian istri Rasulullah SAW mereka menyampaikan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah senantiasa memperbanyak puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, diperbanyak. Jadi jangan khawatir, mau hari 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah persoalannya, kalau antum yakin Jumat ini tanggal 9 Dzulhijjah, yakin betul itu, maka konsekuensinya Idul Adhanya pun hari Sabtu. Kenapa? Karena kita yakin tanggal 9 ini Dzulhijjah Jumat, Idul Adha tanggal berapa? Tidak ada tanggal 11, yang ada tanggal 10. Jelas ya? Jadi kalau antum yakin hari Jumat di tanggal 9, maka puasa di sini, baru kemudian Idul Adhanya Sabtu. Tapi kalau antum yakin misalnya di Indonesia zonanya lain, beda dengan Arab sana, zona waktunya berbeda. Kalau kita yakin zona waktunya berbeda, dan puasa Arafah yang dimaksud adalah bukan momentum wukufnya, tapi sesuai dengan konteks waktunya, maka kalau yang yakin Idul Adhanya hari Ahad, ya puasanya hari Sabtu. Ya, kalau yang yakin betul, ya. Kalau yang yakin betul puasa hari Ahad, maaf, Idul Adhanya hari Ahad, puasanya hari Sabtu. Kalau yakin betul. Tapi kalau kita yakinnya hari Jumat, Idul Adhanya harus hari Sabtu. Tapi yang jadi persoalan, hati-hati. Kalau antum misalnya ragu-ragu Sabtu itu sudah dilakukan puasa, tapi kemudian benar itu Idul Adha tanggal 10, maka jatuh hukumnya haram. Karena itulah Al-Ihsan mengambil kesimpulan sebaiknya diambil puasanya hari Jumat, kemudian Idul Adhanya hari Sabtu. Gak apa-apa, yang salah sudah gak puasa Idul Adhanya hari Senin, itu salah.